Nama saya Yofi Halis Suraya dengan nomor NIM 20200010049 dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan berusaha memaparkan materi untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Pembelajaran Metodologi. Saya akan menyampaikan tiga materi. Yang pertama ada pengertian, prinsip-prinsip, dan kegunaan mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua, strategi dan metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Selanjutnya yang terakhir ada konsekuensi era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Pada materi yang pertama, yaitu pengertian, prinsip-prinsip, dan kegunaan mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama akan saya sampaikan tentang pengertian. 1. Pengertian strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan. Kemudian, pengertian yang kedua ada pengertian metodologi pembelajaran PAI. Metodologi pembelajaran PAI adalah cara yang paling tepat atau efektif dan cepat atau efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam. Kemudian, poin yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran PAI di sini saya akan menyampaikan ada 6 prinsip. Yang pertama ada prinsip kesiapan, yang kedua ada prinsip motivasi, yang ketiga ada prinsip perhatian, selanjutnya prinsip persepsi, kemudian prinsip retensi, dan juga yang terakhir adalah prinsip transfer. Yang pertama, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan belajar bukan hanya berdasarkan kondisi fisik saja, namun kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baru, motivasi, persepsi, dan juga faktor-faktor yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian yang kedua ada prinsip motivasi. Nah, seseorang peserta didik ini dapat terlihat memiliki motivasi dari pengamatan observasi tingkah lakunya. Selanjutnya prinsip yang ketiga ada prinsip perhatian. Dalam proses pembelajaran, prinsip perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Apabila peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang disampaikan atau dipelajari, maka peserta didik tersebut dapat menerimanya dengan mudah. Selanjutnya ada prinsip persepsi. Pada umumnya, seseorang itu lebih cenderung percaya pada sesuatu sesuai dengan bagaimana ia memahami sesuatu itu pada situasi tertentu. Persepsi ini bersifat relatif, selektif, dan teratur. Karena itu, sejak dini seseorang peserta didik perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang dipelajari. Selanjutnya prinsip yang kelima ada prinsip retensi. Nah, retensi sendiri artinya adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Kebanyakan apabila seseorang belajar, maka setelah selang beberapa waktu, apa yang dipelajari itu akan banyak yang terlupakan. Selanjutnya, prinsip yang terakhir ada prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip metodologi pembelajaran PAI. Yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan yang strategi, dan yang sekarang adalah yang metodologi. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam terbagi menjadi 7. Yang pertama,
ada menjaga motivasi, kebutuhan dan minat dan keinginan pelajar pada proses belajar. Kemudian yang kedua, menjaga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, memelihara tahap kematangan, perkembangan dan perubahan anak didik. Kemudian yang selanjutnya ada menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. Yang kelima, mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan, adat, kebiasaan, dan sikap dan nilai. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan kepahaman dan mengetahui hubungan-hubungan integrasi, pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan, dan kebebasan berpikir. Selanjutnya prinsip yang terakhir ada menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak didik. Prinsip metodologi pembelajaran PAI ini harus dapat memungkinkan pembelajaran PAI terpusat pada guru dan siswa yang menjadi komponen penentu dalam pembelajaran, yaitu terjadi interaksi antara guru dan siswa secara bersama-sama dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI sendiri. Dalam hubungan ini, tugas guru PAI bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran, melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar, dengan kata lain meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan mempelajari strategi pembelajaran PAI. Strategi dan metodologi pembelajaran PAI ini memiliki manfaat bagi pendidik dan juga peserta didik, baik dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Sabani mengatakan bahwa kegunaan strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan Islam ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan juga sikap dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua, membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu strategi dan metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kurtilas atau kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu yang pertama ada aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Yang pertama, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80%-nya adalah aspek karakter. Di jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60%-nya aspek karakter. Pada jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan yaitu 80%, sedangkan aspek karakternya adalah 20%. Kemudian aspek yang kedua ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa
dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek ini dapat berupa pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Kemudian aspek yang ketiga, aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan juga oleh diri sendiri. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Strategi ini merupakan teori yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Kemudian strategi yang kedua ada strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Strategi ini merupakan pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada strategi problem based learning, adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan juga memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan juga informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian yang kelima ada strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Strategi ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Materi yang terakhir yaitu materi yang ketiga, konsekuensi era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi pertambangan hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak besar bagi kondisi sosial, ekonomi, hingga budaya di seluruh dunia. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Pada fase 1.0, penemuan mesin yang menitik beratkan pada mekanisme produksi. Fase 2.0, pada etape produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Kemudian fase 3.0, keseragaman massal yang bertumpu pada integrasi komputerisasi. Fase 4.0, digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18, pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah perang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut.
pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Kemudian revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 ini terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri ini terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Kemudian revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri ini ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemampatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Selanjutnya, era revolusi industri 4.0 atau yang sering juga disebut dengan era cyber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu. Merangsang sekaligus menumbuhkan kemajuan sains teknologi yang menghasilkan penciptaan mesin pintar, robot otonom, bahkan artificial intelligence. Revolusi industri 4.0 ini terjadi pada awal abad ke-21, merupakan revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga dapat mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini sendiri merupakan perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Pada era ini juga ditunjukkan bahwa perusahaan yang ada tidak lagi bersaing atau fokus terhadap jumlah atau hasil produksi yang dibuat. Namun, persaingan ini ditunjukkan ke bagaimana setiap perusahaan mampu memberikan inovasi, pelayanan yang maksimal, serta kecepatan sebuah perusahaan dalam mengembangkan sebuah ide. Pada era ini, setiap orang dituntut untuk memahami teknologi serta menggunakannya dan mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan segala otomasi yang ada di era ini. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.